Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Isa Septiani, NIM 181440015. Nah, di sini matkul komunikasi data diberi tugas oleh Bapak Wasiswa kita Adi selaku dosen komunikasi data untuk menjelaskan materi mengenai paket switching. Nah, langsung saja kita ke materi. Nah, apa itu paket switching? Pengertiannya, paket switching adalah metode komunikasi jaringan digital yang ditransmisikan kelompok semua data terlepas dari konten, tipe struktur, atau menjadi blok-blok berukuran yang sesuai, yang disebut paket. Fitur-fitur switching paket: pengiriman variabel bitrate data stream urutan paket melalui jaringan bersama. Ketika melintas adapter jaringan, switch, router, dan lainnya node jaringan, paket buffer dan antri mengakibatkan keterlambatan variabel dan throughput yang tergantung pada beban lalu lintas dalam jaringan. Kemudian prinsip kerja paket switching. Nah, yang pertama, data yang akan ditransmisikan dari asal ke tujuan dilengkapi dengan informasi kontrol berupa header. Kemudian, bila panjang data melebihi ukuran maksimum, akan dipotong-potong menjadi paket-paket. Masing-masing paket dilengkapi dengan header yang sama. Kemudian, header berisikan alamat tujuan serta fungsi-fungsi kontrol yang lain. Selanjutnya, paket diumpankan ke simpul yang paling dekat dengan asal. Kemudian, dari simpul tersebut, paket diantrikan ke rute sembarang tergantung jalur yang kosong. Kemudian, masing-masing paket datang melalui rute yang sama atau berbeda. Setiap simpul yang dilewati akan memeriksa, kemudian menyimpan sementara dalam kondisi antrian dan mengarahkan paket ke simpul berikutnya. Yang terakhir, apabila sudah sampai ke tujuan, paket akan diatur kembali sesuai urutan semula. Selanjutnya, alasan mengapa paket switching dipilih dibandingkan circuit switching. Yang pertama, pada waktu koneksi data, sebagian besar waktu user atau host berada pada status idle, sehingga tidak efisien menggunakan circuit switching. Kemudian yang kedua, pada circuit switching, koneksi data dilakukan dengan range data yang sama antara dua simpul yang terhubung. Pada paket switching, range data antara satu simpul dengan simpul yang lain tidak harus sama. Kemudian yang ketiga, efisien pemakaian jalur lebih besar jika menggunakan paket switching, karena pada paket dilewatkan sendiri-sendiri melalui rute pada jalur yang kosong, tanpa menunggu giliran pada jalur yang sama. Kemudian yang terakhir, pada circuit switching, jika jalur penuh, data berikutnya di-blocking. Pada paket switching, data berikutnya menunggu antrian. Kemudian, pendekatan pada jaringan paket switching. Pendekatan pada jaringan switching di sini ada dua, yaitu yang pertama pendekatan datagram dan yang terakhir pendekatan virtual circuit. Apa itu pendekatan datagram? Setiap paket berisi alamat tujuan. Setiap simpul yang dilewati harus membuat keputusan untuk menentukan jalur yang akan dipilih untuk masing-masing paket. Kemudian masing-masing paket diperlukan secara terpisah, tidak dikaitkan dengan paket yang sudah lewat sebelumnya, tidak memerlukan setup panggilan, dan yang terakhir, simpul dapat mencarikan jalur alternatif bagi paket yang lain apabila jalur utama sedang digunakan. Dan yang membedakan pendekatan yang kedua, pendekatan virtual circuit, adalah rute di antara dua stasiun sudah dibentuk sebelum melakukan transfer data. Pertama, dikirim paket informasi kontrol, disebut paket permintaan panggilan. Paket ini meminta koneksi logika antara stasiun asal dan tujuan. Apabila melalui simpul-simpul, maka antar simpul dibentuk koneksi logika. Dan selanjutnya, bila stasiun tujuan sudah siap menerima koneksi, akan dikirim paket penerima panggilan melalui simpul-simpul ke stasiun asal. Kemudian transfer data bisa dilakukan. Tetapi bila salah satu stasiun memutuskan mengakhiri koneksi, digunakan paket clear request. Setiap stasiun dapat memiliki lebih dari satu sirkuit virtual dengan stasiun-stasiun yang lain. Kemudian simpul yang dilewati tidak perlu membuat keputusan routing untuk setiap paket yang diterima. Yang terakhir, paket diterima di stasiun tujuan berdasarkan urutan asli. Nah, itu yang membedakan pendekatan yang pertama dan pendekatan yang kedua. Kemudian selanjutnya, operasi eksternal dan internal sirkuit virtual dan datagram.
interfase antara stasiun dan simpul orientasi koneksi. Kemudian semua paket diidentifikasikan sebagai milik koneksi logik tertentu dan diberi nomor berurutan sebagai layan eksternal virtual circuit MIS X2G tanpa koneksi. Kemudian paket ditangani terpisah sebagai layanan eksternal datagram yang berbeda dengan operasi internal. Kemudian selanjutnya, kelebihan dari paket switching. Apa itu kelebihan kalau kita memakai paket switching? Yang pertama, jalur efisiensi yang lebih besar. Kemudian yang kedua, jalur dari simpul ke simpul dibagi secara dinamik beberapa paket sepanjang waktu. Kemudian yang ketiga, paket diantrikan dan ditransmisi secara mungkin. Kemudian konversi rata data. Kemudian setiap stasiun terhubung ke simpul lokal pada rata yang sesuai. Kemudian simpul penyangga dan atau buffer data dibutuhkan untuk penyangga RAID. Kemudian paket data diterima meskipun sedang sibuk. Kemudian pengiriman data saja terlambat. Yang terakhir, skala prioritas dapat digunakan. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada parameter penentu kinerja jaringan switching. Apa itu parameternya? Itu yang pertama, penundaan perambatan. Apa itu penundaan perambatan? Itu adalah waktu yang diperlukan sinyal merambat dari satu simpul ke simpul berikutnya. Kemudian ada waktu transmisi. Apa sih itu waktu transmisi? Nah, di sini waktu yang diperlukan transmitter untuk mengirim sebuah blok data. Dan yang terakhir adalah penundaan simpul. Apa yang dimaksud penundaan simpul? Nah, di sini adalah waktu yang diperlukan sebuah simpul untuk melakukan fungsi di pengolahan saat switching data. Nah, kemudian di sini ada routing. Nah, beberapa unsur yang menunjang teknik routing pada jaringan paket switching. Nah, di sini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah kriteria kinerja. Itu dapat kita lihat jumlah lompatannya, biayanya, penundaannya, kemudian laju penyelesaiannya. Dan selanjutnya adalah keputusan waktu. Di sini kita lihat unsurnya ada paket, datagram, kemudian sesi, virtual circuit, kemudian ada keputusan setempat. Nah, di sini ada setiap simpul atau didistribusikan, kemudian simpul pusat, simpul awal, kemudian sumber informasi jaringan di sini tak ada sama sekali, kemudian lokal, simpul yang berdekatan, simpul di panjang rute, kemudian seluruh simpul. Dan terakhir adalah waktu pembaruan informasi. Nah, di sini ada secara terus-menerus, kemudian periodik, kemudian perubahan muatan utama, dan terakhir adalah perubahan topologi. Nah, di sini ada beberapa unsur itu. Nah, selanjutnya di sini ada, tetap kita masih pada routing. Nah, di sini ada strategi routing. Apa tuh strateginya? Di sini ada dua strateginya. Yang pertama, fixed routing. Nah, fixed routing itu adalah sebuah rute tunggal dan permanen dibentuk untuk setiap pasangan sumber tujuan. Kemudian berisi nomor simpul-simpul yang akan dilewati rute tersebut. Nah, rute yang dilewati itu pasti. Kemudian hanya berubah jika ada perubahan topologi jaringan. Nah, yang kedua adalah flooding atau bisa disebut kebanjiran. Nah, apa itu strategi flooding? Itu adalah sebuah paket dikirim oleh sumber kepada setiap simpul yang berdekatan. Kemudian pada masing-masing simpul, paket yang datang tersebut dalam bentuk copy ditransmisikan pada semua jalur keluar, kecuali untuk jalur di mana paket tersebut tiba. Kemudian begitu seterusnya sampai tiba di simpul tujuan. Yang terakhir adalah simpul tujuan hanya mengambil satu copy paket, yang lainnya kemudian dibuang. Nah, begitu presentasi saya mengenai materi tentang paket switching. Nah, di sini apabila ada kesalahan atau apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.